Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfadila, NPM 2019-5147, Prodi Sistem Informasi. Baiklah, saya akan memaparkan jurnal saya yang berjudul Sistem Prediksi Kebutuhan Obat di Puskesmas menggunakan metode Letskord berbasis website di Kecamatan Andreapi, Polewali Mandar. Adapun bab 1 yaitu latar belakang. Pusat Kesehatan Masyarakat yaitu Puskesmas adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia untuk meningkatkan mutu upaya kesehatan. Salah satunya perlu ditingkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan dasar, yaitu meningkatkan penyediaan obat. Untuk mengetahui jumlah kebutuhan akan obat, diperlukan adanya suatu metode peramalan yang mampu memprediksi permintaan jumlah obat. Adapun rumus masalah, dengan mengacu pada latar belakang, maka penulis merumuskan masalah, yaitu bagaimana cara merancang sebuah sistem prediksi kebutuhan obat di Puskesmas menggunakan metode Letskord berbasis website. Adapun bab 2 itu tinjuan pustaka, kerangka teori yaitu sistem prediksi obat Puskesmas, Letskord, dan website. Adapun kerangka pikir, sebuah badan usaha diharapkan berjalan secara efektif, tentunya harus selalu melakukan kegiatan-kegiatan operasionalnya secara efisien dan efektif. Dalam hal ini adalah dari segi waktu tenaga yang digunakan dalam upaya mengelola suatu sistem informasi yang akurat dalam sebuah organisasi, maka dibutuhkan suatu sistem informasi yang mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh badan usaha tersebut. Berikut adalah gambar kerangka pikir, yaitu menentukan Puskesmas sebagai tempat penelitian, bagaimana agar dapat memprediksi stok obat pada Puskesmas, alternatif penyelesaian masalah mengolah data informasi menggunakan website, sistem prediksi kebutuhan obat di Puskesmas menggunakan metode Letskord berbasis website di Polewali Mandar. Adapun bab 3 yaitu metode penelitian, alat dan bahan penelitian. Adapun alat dan bahan digunakan dalam membantu sistem prediksi kebutuhan obat di Puskesmas menggunakan metode Letskord berbasis website di Kecamatan Andreapi, Polewali Mandar. Itu perangkat keras, perangkat lunak, tempat pelaksanaan, dan waktu penelitian. Waktu yang dibutuhkan selama melakukan penelitian adalah 3 bulan terhitung dari bulan Juni, Juli, dan Agustus. Tahap penelitian memuat informasi mengenai apa saja yang akan dilakukan selama penelitian. Berikut adalah gambar jadwal pelaksanaan kegiatan, yaitu investigasi menunjukkan Puskesmas Andreapi Kabupaten Polewali sebagai objek penelitian, studi literatur, review jurnal penelitian terdahulu, buku dan internet sebagai acuan dalam merancang aplikasi ini, analisis sistem, menganalisis apa saja yang akan dibutuhkan untuk menjalankan sistem, perancangan sistem, mendesain interface aplikasi sistem prediksi kebutuhan obat pada Puskesmas berbasis web,
pengumpulan data yaitu observasi, studi pustaka, wawancara untuk mendapatkan 5 variabel yang menunjukkan prestasi, implementasi sistem prediksi kebutuhan obat di Puskesmas Andrea Api, pengujian sistem memastikan keandalan sistem dalam proses yang sesuai dengan yang diharapkan, penyusunan laporan akhir, laporan evaluasi berupa skripsi. Adapun teknik pengumpulan data yaitu pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan data dengan berbagai metode antara lain dengan wawancara. Adapun observasi yaitu metode untuk mendapat data dengan melakukan pengamatan. Studi pustaka merupakan cara pengumpulan data dengan mempelajari literatur, paket modul dan panduan. Wawancara metode ini dilakukan kepada sumber dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendukung permasalahan. Teknik analisis data. Analisis data adalah bagian penting dalam rangkaian kegiatan penelitian, oleh karena itu perlu dicantumkan secara eksplisit dan desain. Berikut adalah gambarnya, yaitu input, menginput data persediaan obat, pemakaian sistem stok obat, proses database, mengelola data yang telah diinput dengan metode Let's Squad, output laporan persediaan obat, laporan pemakaian obat, stok obat dalam bentuk file dan dokumen. Berikut gambar analisis yang sedang berjalan sebagaimana yang terlihat yaitu inputnya data stok obat, proses membuat data stok obat dalam pembukuan, laporan stok setiap bulan dalam bentuk buku dan Excel. Output mendapat laporan stok obat setiap bulan dalam bentuk buku. Dengan melihat diagram alir yang sedang berjalan di tersebut, maka sebagian yang sedang dilakukan secara manual oleh Puskesmas Andrea Api, sistem tersebut masih manual dan memakan waktu untuk penyaluran informasi. Berikut diagram, berikut gambar sistem yang sedang berjalan sebagai yang terlihat pada gambar 34. Ini adalah diagram usul, yaitu input, stok awal, stok masuk, pemakaian, terus proses database, menghitung dengan metode Let's Squad, output, laporan stok obat berikutnya dalam bentuk tabel. Dengan melihat diagram alir yang diusulkan tersebut, maka sebagian diusulkan dalam perancangan sistem tersebut menggunakan database sebagai tempat penyimpanan data input ke dalam sistem yang nantinya data-data tersebut siap diproses untuk keperluan informasi sebagai hasil akhir dari tahapan seleksi dalam penyajian informasi. Rancangan sistem sementara, prarancangan input-output, desain sistem. Halaman Adapun bentuk halaman website yang kita buat yaitu tampilan awal sangat sederhana yang dapat login hanya admin dan pihak Puskesmas. Yang terdapat hanya ada username, password, dan login. Berikutnya halaman ini untuk melihat data obat yang dimiliki oleh Puskesmas. Terdapat data obat pada Puskesmas Andrea Api, tambahan obat, nama obat, satuan kemasan, produksi, dan aksi.
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk menambah jenis-jenis obat yang belum terdaftar dalam daftar obat. Terdapat nama obat, kesatuan kemasan, produksi, save, dan cancel. Berikutnya yaitu halaman pihak bagian obat-obat dalam melakukan percobaan dengan mengupdate jenis-jenis obat dengan menggunakan metode menggunakan nama obat. Yaitu ada nama obat, kesatuan kemasan, produksi, tanda update, cancel. Halaman berikutnya ini digunakan untuk menginputkan variabel diantaranya nama obat, periode, sisa stok, dan pemakaian obat dalam satu periode. Terdapat nama obat, prediksi. Ini dapat dilihat ya, kolom tabelnya itu ada sisa stok, pemakaian, kebutuhan. Terdapat prediksi dan cancel jumlah kebutuhan. Halaman berikutnya terdapat rumus backpropagation akan menghitung jumlah kebutuhan obat-obat dan akan menampilkan hasil perhitungannya di halaman perhitungan. Terdapat hasil prediksi obat, satuan kemasan, diproduksi oleh, periode, sisa stok obat, pemakaian satuan periode. Di halaman akhir, ini berfungsi untuk menampilkan log perhitungan, waktu perhitungan, dan jumlah perhitungan. Terdapat di tabel ada tanggal perhitungan, nama obat, periode, sisa stok, pemakaian, dan produksi. Baiklah, itulah yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.